Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Oh, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Layakan. Amin. Oh, haleluya. Glory Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, Yesus baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Amin. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory, haleluya. Amin Tuhan. Glory, layakkan. Amin. Haleluya. Layakkan ku hampiri tatamu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku memuji sembahmu. Layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Haleluya. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Amin. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadiratmu Bapa. Basuh, haleluya, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadiratmu Bapa. Layakkan, amin. Glory, haleluya, Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Layakkan, layakkan ku hampiri tahtamu. Layakkan ku memuji sembahmu. Layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku, haleluya. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku, amin. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, amin.
hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku, amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Nanti Bapak Pendeta Jimmy akan membuka kebaktian kita pada pagi hari ini. Haleluya. Hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadiratmu Bapa. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadiratmu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu kami lewati, banyak hal yang kami lihat pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau menunjukkan kepada kami hal-hal yang indah harus kami lewati ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kini pada pagi ini ya Tuhan, kami ingin memuliakan Tuhan. Kami ingin memberikan pujian kami kepada Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan, karena Engkau yang layak terima pujian kami. Hanya Engkau yang layak terima pengagungan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar Tuhan Engkau layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan, agar setiap pujian, setiap penyembahan kami naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami semua yang hadir pada pagi ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau turunkan urapan-Mu bagi kami semua, baik yang melayani, baik kami jemaat-Mu ya Tuhan. Urapan yang daripada Tuhan turun atas kami, sehingga pujian kami, pujian yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami pun diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami memulaikan ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita berada di tempat yang tepat untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Karena sudah begitu baik Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu mari saudara-saudara sekalian, kita satukan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita memuji, untuk kita berglori di dalam Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pandang saja kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Amin. Pandang saja kepada Yesus, ya yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, ya yang berkuasa. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang, haleluya. Pandang saja kepada Yesus, ya yang ku cinta. Amin, haleluya. Pandang saja kepada Yesus, ya yang berkuasa. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang, haleluya. Pandang saja kepada Yesus, amin, ya yang ku cinta. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus, ya yang berkuasa. Haleluya.
kepada Yesus, ya yang berkuasa. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati sekali lagi pandang. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus, ya yang penuh cinta. Amin. Pandang saja kepada Yesus, ya yang berkuasa. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang terus padanya. Amin. Jangan menoleh jalanku, jangan pandang salah orang lain. Kita pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalanku. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Pandang saja Yesus, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan. Amin. Jangan pandang salah orang lain. Kita pandang saja kepada Yesus. Pandang saja kepada Yesus, ya yang penuh cinta. Amin. Pandang saja kepada Yesus, ya yang berkuasa. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang terus. Amin. Pandang saja kepada Yesus. Haleluya. Ya yang penuh cinta. Amin. Pandang saja kepada Yesus, ya yang berkuasa. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada. Amin. Hati terpandang terus. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Kita pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh. Amin. Jangan pandang salah orang lain. Kita pandang saja Yesus. Pandang terus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan menoleh jalanku, jangan pandang salah orang lain. Kita pandang terus. Amin. Pandang terus padanya. Haleluya. Amin. Glory. Haleluya. Haleluya. Kita pandang sekali lagi. Pandang terus. Amin. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalanku, jangan pandang salah orang lain. Kita pandang sekali lagi. Pandang terus. Amin. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalanku, jangan pandang salah orang lain. Kita pandang saja Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Oh glory. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Allah kami. Amin. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami
Engkau. Oh haleluya, haleluya Yesus, amin. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kemuliaan, hormat dan kuasa Allah kami, amin. Glory haleluya. Oh haleluya Yesus, amin. Haleluya. Tuhan kami, berlayaklah Engkau, amin. Haleluya Yesus. Menerima kemuliaan, hormat dan kuasa. Sekali lagi Allah kami, amin. Glory haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, amin. Haleluya Yesus, amin Tuhan, haleluya. Layaklah Engkau, amin. Haleluya Yesus, haleluya. Menerima kemuliaan, hormat dan kuasa. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau yang jadikan segala sesuatu. Haleluya Yesus, amin. Haleluya Yesus, amin. Aku, amin. Haleluya. Karya yang ada dan dijadikan, Engkau layak Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Engkau yang jadikan segala sesuatu. Amin Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, amin. Kau yang ada dan dijadikan, Engkau layak Tuhan Allah kami, amin, haleluya. Allah kami, amin, glory, haleluya. Tuhan kami, berlayak, amin Tuhan, haleluya Yesus, glory, haleluya. Menerima kemuliaan, hormat dan kuasa, amin. Haleluya, haleluya. Engkau yang jadikan segala
Pak Jasper. Pak Jasper. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekalian Pak Jasper Sembiring akan berdoa untuk firman Tuhan. Segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena memang Engkau Allah yang melakukan segala sesuatu yang baik bagi kami. Bahkan tidak pernah ada yang tidak Engkau izinkan terjadi apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Dan kami mau dalam hidup kami kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Tidak cukup kami hanya beribadah saja kepadamu Tuhan. Tidak cukup hanya memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tetapi Engkau menginginkan, menghendaki, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sehingga kami boleh layak datang kepadamu ya Tuhan. Kerinduan kami tetap terus ingin dekat dengan Engkau. Bersekutu bersama-sama denganmu ya Tuhan. Ada kuat baru. Ada iman yang teguh. Untuk kami menjalani hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah puas dengan waktu yang ada di tempat ini. Karena itu ingatkan kami Tuhan akan tetap haus menyembah, memuji Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Waktu yang terbatas ini tidak cukup bagi kami. Dan tentu Engkau menginginkan itu juga dalam hidup kami agar kami setiap waktu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau pakai waktu yang singkat ini membenahi iman kami, mendengar firman-Mu, membentuk kami agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang melayani kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu dikuatkan dan kami pun dikuatkan. Bersama-sama kami maju kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan. Sambil korban persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan paduan suara. Tetapi sambil dipersiapkan, kita akan menyanyikan pujian kasih-Nya seperti sungai. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Haleluya. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti
Puji Tuhan, Tuhan berikan anugerahnya, kasih-Nya, kuasa-Nya bagi kita sekalian. Sehingga di setiap pergumulan kita ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Kalau saja kita tetap di dalam Tuhan, sudah kita akan selalu mengalami kemenangan dari Tuhan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Intinya adalah kalau kita tetap di dalam Tuhan. Kalau kita mulai keluar dari Tuhan, ya kita akan mengalami dalam pergumulan kita ada banyak hal-hal yang membuat kita kalah. Kiranya sudah dengan semua yang kita sudah alami dalam Tuhan akan membuat kita terus tetap tinggal dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya masih ingin melihat satu kebenaran dalam firman Tuhan dari orang-orang kusta ini. Ada yang terlewatkan tetapi Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan buat kita semua, untuk saudara, untuk saya terlebih. Ya, sebelum disampaikan kepada saudara-saudara, firman Tuhan itu harus berbicara kepada yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan hanya untuk saudara-saudara yang mendengarkan, untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, tapi juga untuk yang menyampaikannya. Dan pada pagi hari ini mari kita melihat satu kebenaran tentang orang-orang kusta ini. 2 Raja-Raja 7 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada masing-masing orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Ayat 16, maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, waktu utusan istana selesai mengadakan penyelidikan sebab mereka mendapat kabar dari orang-orang kusta bahwa di perkemahan orang Aram ada makanan. Dan orang-orang suruhan istana ini mereka kembali membawa berita bahwa apa yang disampaikan oleh orang kusta adalah berita yang benar. Dan berita ini disebarkan ke seluruh kota Samaria. Dan kita membaca dalam firman Tuhan tadi, mereka keluar menjarah tempat perkemahan orang Aram. Mereka semua keluar. Tidak ada satupun yang tertinggal di dalam kota itu. Tidak ada satupun yang tinggal di rumah. Sekalipun kelaparan membuat mereka kehilangan kekuatan. Fisik mereka sudah berada pada titik yang terendah. Tetapi ketika mereka mendengar berita bahwa di perkemahan itu ada makanan, mereka mendapat kekuatan yang besar. Mereka semua keluar dari tempat itu. Mereka menuju ke perkemahan orang Aram. Nah, saudara-saudara, kata keluar mengandung arti berlari keluar, kemudian juga mengandung arti secara serempak keluar. Mereka semua berlari keluar. Jadi bukan
ketika mereka merespon bukan berjalan dengan santai, tetapi mereka berlari keluar, serempak, semuanya keluar. Seperti mereka di komando, ketika mereka dengar berita di seluruh kota bahwa ada makanan di perkemahan itu, mereka serempak keluar, dari anak-anak sampai pada orang tua, berlarian. Sebab di sana ada makanan, di sana ada pesta, di sana masa sukar sudah berganti dengan kelimpahan. Nah saudara-saudara, apa yang mereka alami pada waktu itu sudah pasti karena Tuhan yang mengerjakannya. Tetapi yang pada pagi hari ini ingin saya lihat bersama-sama dengan saudara adalah bagaimana peranan dari orang-orang kusta ini. Berapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan, mereka bisa saja berdiam diri ketika mereka mendapatkan emas, perak, pakaian, mereka bisa saja berdiam diri, tetapi mereka berkata satu sama lain, tidak baik yang kita lakukan ini. Hari ini kabar baik, kita hanya diam saja. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa tafsirkan, kita hanya diam saja. Tetapi saudara-saudara, saya tidak mau masuk ke situ. Saya hanya ingin sampaikan bahwa ketika mereka mengambil emas, perak, pakaian, disimpan di tempat tertentu, mereka berkata satu sama lain, kita diam saja. Sehingga akhirnya mereka semua ambil keputusan, sama-sama pergi ke kota memberitahu kepada penunggu kota. Dan berita itu membuat seluruh orang-orang yang ada di Samaria mempunyai pengharapan dan kemudian mereka berlari, mereka serempak. Semuanya pergi menuju ke tempat di mana ada pesta. Itu semua karena peranan dari orang-orang kusta ini. Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang besar di mata Tuhan. Orang besar di mata Tuhan tidak harus lahiriahnya itu sempurna. Tidak harus dia seorang yang terhormat. Karena kita melihat di sini orang kusta, tubuh mereka penuh dengan kusta. Mereka adalah orang-orang yang sudah dibuang oleh keluarga. Mereka sudah dilupakan. Mereka dianggap mati oleh banyak orang. Karena begitu mereka didapati ada kusta pada tubuh mereka, sudah ditentukan bahwa mereka sudah mati. Hanya tinggal tunggu waktu untuk mereka kemudian mati. Jadi saudara-saudara, betapa memang orang kusta itu sangat menyedihkan nasibnya ya. Mereka sudah dianggap mati. Tapi saudara-saudara, kita lihat di sini, mereka dipakai oleh Tuhan untuk membawa berita yang baik kepada orang-orang di Samaria. Sementara mereka sedang ada dalam krisis kelaparan yang begitu hebat. Karena kematian tiap-tiap hari terjadi di mana-mana. Berita itu tersebar dari mulut ke mulut. Di mana-mana terjadi kematian. Di tengah-tengah krisis yang begitu hebat, orang-orang kusta ini, mereka melakukan sesuatu yang besar. Mereka mengerjakan pekerjaan yang besar. Mereka menjadi alat Tuhan, mereka menjadi berkat. Sehingga orang-orang Samaria, mereka semua pada hari itu, mereka ada dalam suasana pesta penuh dengan sukacita. Nah saudara-saudara, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ciri-ciri dari orang besar di mata Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa orang besar di mata Tuhan tidak harus secara lahiriah itu hebat. Mungkin kita orang-orang yang kita rasa kita rendah, kita bisa bikin apa saudara-saudara. Tapi mari kita lihat dari orang kusta, mereka pun orang lemah. Orang yang sudah dianggap mati, saudara-saudara, tapi ada sesuatu yang mereka bisa kerjakan. Ini berarti kita juga bisa lakukan sesuatu, saudara-saudara. Ini berarti kita juga berharga di mata Tuhan. Ada yang bisa kita buat. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang besar di mata Tuhan. Walaupun mungkin di mata manusia kita diremehkan, kita seringkali diabaikan, ya tidak dianggap begitu. Dalam pertemuan-pertemuan seringkali mungkin kita merasa sendiri. Sementara orang lain dalam satu kerumunan mereka tertawa, tertiwi begitu. Kita mungkin merasa sendirian. Kita merasa bahwa hidup kita ya gak ada
artinya apa-apa. Tapi mari kita mau belajar dari orang kusta ini, saudara-saudara. Mereka secara lahiriah, tubuh mereka penuh dengan kusta. Dilupakan, diabaikan, dibuang, sakit, saudara-saudara. Orang bilang sakitnya di sini. Itu rasanya sakit sekali. Sejak mereka sakit kusta, mereka sudah dibuang, dilupakan sama sekali. Sudah dianggap mati walaupun mereka masih hidup. Nah saudara-saudara, kalau kita merasa bahwa hidup saya ya, apalah yang bisa saya buat? Saya mau katakan saudara-saudara, masing-masing kita punya sesuatu yang Tuhan mau pakai hidup kita. Kalau kita mau bawa hidup kita untuk Tuhan, maka ada sesuatu yang bisa kita buat dengan hidup kita, saudara-saudara. Dan mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan sesuatu yang bisa kita buat. Sehingga dengan semua yang kita buat, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Ciri yang pertama dari orang yang besar di mata Tuhan, suka berbagi. Saya kembali kepada ayat di mana mereka berkata satu sama lain, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Tidak patut yang kita lakukan, tidak baik. Yang kita lakukan, kita hanya pikirkan diri sendiri. Hari ini hari kabar baik, tapi kita diam saja. Artinya tidak ada sesuatu yang mereka buat untuk orang lain. Mereka memang sibuk waktu itu, tapi sibuk untuk diri mereka sendiri. Mereka ambil emas, ambil perak, ambil pakaian, disembunyikan. Itu yang mereka lakukan, tapi sementara mereka lakukan hal itu, saya percaya ada suara Tuhan yang berbicara pada mereka. Hati nurani mereka masih baik, sehingga mereka dengar suara Tuhan. Sehingga mereka katakan, tidak baik yang kita lakukan. Hari ini hari kabar baik, kita harus kasih tahu kepada semua orang-orang yang ada di kota. Supaya mereka pun mengalami apa yang kita alami. Saudara, di sini kita melihat mereka mempunyai sifat suka berbagi. Kalau mereka hanya mementingkan diri sendiri, mereka tidak mau pikirkan orang lain. Walaupun kenyataannya mereka tidak mungkin bisa menjara semua apa yang ditinggalkan oleh orang-orang Aram itu. Tapi sifat manusia seringkali serakah. Walaupun rasanya tidak sanggup, pokoknya dia tidak mau pikirkan orang lain. Tapi saudara-saudara, di sini kita melihat orang kusta ini, mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mereka ingat kepada orang-orang yang sementara ada di puncak kelaparan, sedang mengalami begitu hebat kelaparan itu terjadi di kota Samaria. Tapi mereka katakan, tidak baik yang kita lakukan. Mari kita pergi, kasih tahu kepada orang-orang di kota bahwa di sana ada makanan. Mereka mau berbagi. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu dalam ibadah online, saya pernah sampaikan salah satu sifat dari burung gagak. Burung gagak yang warnanya hitam legam seringkali diidentikan dengan burung dengan citra yang tidak baik, pembawa kematian, pembawa sial. Tapi saudara-saudara, salah satu sifat dari burung gagak ini mempunyai sifat sosial yang tinggi, suka berbagi. Burung gagak ini tidak pelit untuk berbagi dengan sesama burung gagak. Itu sebabnya saya berpikir, kenapa Tuhan pakai burung gagak? Awal-awalnya saya berpikir, apa nggak ada burung lain yang lebih baik? Sebab image burung gagak itu memang di mata banyak orang itu tidak bagus. Tapi kenapa Tuhan pakai burung gagak? Rupanya burung gagak dia punya sifat berbagi. Dia ingat kepada teman-temannya. Jadi kalau mereka sudah dapatkan makanan, mereka tidak makan sendiri. Mereka kasih tahu kepada yang lain. Ini sifat yang baik. Sifat yang harus hanya ada dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Suka berbagi. Dan Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dalam Galatia
pasal yang ke-6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika kita bertolong-tolongan, ketika kita saling berbagi, kita memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya hukum dari firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita memenuhi hukum Kristus. Saling bertolongan, saling berbagi. Orang yang mementingkan diri sendiri, dia hanya ingat diri sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain. Tapi kita lihat di sini orang-orang kusta, mereka memiliki sifat yang suka berbagi. Itu sebabnya mereka menjadi orang besar di mata Tuhan. Saudara, kalau orang kusta bisa menjadi orang besar di mata Tuhan, saudara dan saya pun bisa menjadi orang yang besar di mata Tuhan. Kita tidak mencari di mata dunia. Kita tidak mencari pujian dengan apapun yang kita lakukan. Tetapi ketika kita lakukan itu dengan kasih, melihat ada orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan, mari biarlah kita memiliki sifat seperti ini, suka berbagi. Kalau sampai hari ini kita hanya pikirkan diri sendiri, saudara, saya mau ajak mari kita belajar dari burung gagak. Burung yang citranya buruk di mata banyak orang, tapi luar biasa. Kiranya ini membuka mata kita. Kalau burung gagak saja bisa berbagi dengan sesama burung gagak, kenapa kita tidak bisa lakukan itu? Dan biarlah kasih Tuhan memenuhi kita sekalian, sehingga apapun keadaan kita, itu tidak akan menutup ruang bagi kita untuk berbagi, untuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Kita melihat di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, bukan cuma miskin, tapi sangat miskin. Nah, saudara terjemahkan apa artinya sangat miskin? Sangat miskin artinya udah gak punya apa-apa sama sekali. Untuk hidup sehari pun mungkin gak ada sesuatu yang untuk mereka bisa nikmati. Itu sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sudah seringkali kita berpikir, saya gak punya apa-apa, jadi saya gak bisa bikin apa-apa. Saya perlu mendapat perhatian dari orang lain. Saya perlu mendapat perhatian dari orang banyak. Tapi saudara-saudara, kita melihat dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Mereka sekalipun sangat miskin, tapi mereka sudah memberi lebih dari kemampuan mereka. Bahkan melampaui dari kemampuan mereka. Mereka tidak mau hanya terus-menerus mendapat perhatian, mendapatkan bantuan. Orang miskin memang layak mendapat bantuan. Tetapi mereka tidak selalu penuhi pikiran mereka harus dibantu. Kalau nggak dibantu, orang-orang itu nggak punya kasih. Kita gampang sekali memberikan penilaian seperti itu, saudara-saudara. Tetapi ya nggak apa-apa lah kalau mau memberikan penilaian seperti itu. Tapi mari, biarlah ini membuka mata kita. Keadaan kekurangan tidak berarti kita hanya mengharapkan bantuan. Ada waktu di mana kita juga bisa berbuat sesuatu. Pada waktu ini jemaat-jemaat di Makedonia, mereka tidak dilibatkan di dalam pelayanan. Karena Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dia mengerti keadaan jemaat. Dia tahu satu persatu keadaan jemaat seperti apa. Baik untuk kehidupan sehari-hari maupun rohaninya tahu. Sekalipun hamba Tuhan, dia diam, gak banyak ngomong, dia tahu satu persatu jemaat seperti apa. Karakternya seperti apapun tahu. Sekalipun cuma diam aja gitu. Sekalipun melakukan sesuatu yang gak bagus, hamba Tuhan diam aja bukan berarti gak tahu, saudara-saudara. Tahu. Rasul Paulus perhatikan semuanya.
Itu sebabnya dalam pelayanan mereka tidak dilibatkan. Tapi mereka sendiri minta supaya dilibatkan dalam pelayanan terhadap orang-orang kudus. Mereka tidak mau terus-menerus mendapat belas kasihan. Terus-menerus mendapat bantuan. Ada waktu di mana mereka juga ingin ambil bagian. Mereka mendesak supaya dilibatkan di dalam pelayanan terhadap orang-orang kudus. Mereka memberi lebih daripada yang bisa mereka lakukan, bahkan melampaui, melewati dari kemampuan mereka. Punya hati yang suka berbagi, suka memberi. Saudara-saudara, sifat daripada Tuhan adalah kasih, memberi. Kasih itu adalah memberi. Dan biarlah saudara-saudara kita memiliki kasih daripada Tuhan ini, supaya kita juga mempunyai sifat suka memberi. Orang-orang kusta ini di mata banyak orang, ya sudah mati. Orang rendah sama sekali, nggak dikenal lagi. Namanya tidak disebut lagi. Tapi di mata Tuhan, mereka adalah orang-orang yang besar. Kemudian yang kedua, mereka tidak mementingkan diri sendiri. Kembali lagi ke ayat itu. Tidak baik, tidak patut yang kita lakukan. Hari ini hari kabar baik, tapi kita diam saja. Jadi saudara-saudara, diam saja itu sesuatu yang tidak baik. Tapi saudara-saudara, karena mereka tidak mementingkan diri sendiri, mereka kemudian pergi ke kota. Mereka, kalau saya membayangkan, mereka mau memberikan laporan, itu bukan jalan santai biasa. Ya biar aja tunggu yang di sana. Enggak, saudara-saudara, saya membayangkan mereka itu penuh dengan sukacita, dengan gairah, sehingga ketika mereka pergi ke kota untuk memberi kabar bahwa hari ini adalah hari kabar baik, mereka berlari, memberitahu kepada penunggu pintu gerbang bahwa hari ini kabar baik. Ada sesuatu di perkemahan orang Aram. Mereka berlari. Nah saudara, orang yang mementingkan diri sendiri, dia hanya pikirkan diri sendiri. Semua yang dilakukan hanya untuk diri sendiri. Sekalipun mungkin di mata kita sepertinya satu kebaikan yang dilakukan. Perbuatannya memberi, tetapi orang yang mementingkan diri sendiri, sekalipun kita lihat dengan mata kita, waduh perhatian banget nih orang ini. Rasanya di Kedoya nggak ada yang seperti ini nih. Gitu. Cuma dia ini. Sehingga wah kita kagum banget. Sehingga ketika orang itu diomongin macam-macam, kita bela gitu. Ada kan yang seperti itu kan? Tapi di sini nggak ada ya saudara-saudara ya. Karena kelihatan seperti penuh perhatian, tetapi semua yang dilakukan adalah untuk diri sendiri. Itu orang yang mementingkan diri sendiri. Dia tidak pikirkan orang lain. Perbuatan baik, semuanya dilakukan adalah untuk diri sendiri supaya dia mendapatkan pujian. Kita melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4, saya membaca dari versi Bahasa Indonesia masa kini. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Jangan melakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Ada dua hal saja. Kalau hati kita tidak dijamah oleh Tuhan, yang ini yang kita lakukan. Kita lakukan semua untuk kepentingan diri sendiri dan untuk menyombongkan diri. Lihat nih, gak ada yang bisa seperti saya. Gitu. Gak ada yang bisa memberi seperti saya. Gak ada yang perhatian seperti saya. Saudara-saudara, mungkin kita dapat pujian dari banyak orang, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Mungkin kita besar di mata orang, tapi kecil di mata Tuhan. Karena kita sedang bicara tentang orang kusta, mereka besar di mata Tuhan. Dan tentunya kita juga mau besar di mata Tuhan. Mari kita buang sifat mementingkan diri sendiri. Apapun yang kita lakukan biarlah atas dasar kasih. Bukan supaya nanti orang lihat, gak ada yang lain lah cuma saya. Kalau gak ada saya, gak bisa semuanya. Begitu juga dalam pekerjaan Tuhan.
Saudara-saudara, seringkali kita anggap kalau nggak ada saya nggak bisa terjadi. Mungkin benar, tapi Tuhan kan melihat semuanya, saudara-saudara ya. Ini pekerjaan adalah pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti bela pekerjaannya. Gitu. Jadi kalau kita tidak mau ada dalam bagian rencana Tuhan menjadi berkat untuk orang lain, Tuhan gak akan paksa. Tapi kalau kita mau, mari kita seperti orang kusta ini. Pada waktu mereka hanya pikir diri sendiri, tapi waktu itu ada suara Tuhan berbicara pada mereka, akhirnya mereka katakan, tidak baik kita diam saja. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi kenapa kita diam saja? Mari kita pergi. Nah saudara-saudara, mereka tidak mementingkan diri sendiri, itu sebabnya mereka menjadi orang yang besar di mata Tuhan. Kemudian yang ketiga, besar di mata Tuhan. Mereka mempunyai hati yang suka mengampuni. Kita perlu belajar sudah dari orang kusta ini, ya. Mereka tidak simpan sakit hati. Kalau mereka dibuang, dilupakan, dianggap mati, itu memang sangat menyedihkan sekali. Sakit hati ini, saudara-saudara. Kalau kita diperlakukan seperti itu, kita juga akan merasa hal yang sama. Kita akan merasa sakit hati ini. Tapi kita melihat orang-orang kusta ini, mereka memiliki hati yang suka mengampuni. Bagaimana kita tahu mereka punya hati yang mengampuni? Dari mereka bertindak. Tidak baik kita diam saja. Hari ini hari kabar baik, seharusnya kita sampaikan. Tapi kenapa kita diam saja? Nah mereka tidak berhenti sampai di situ, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian pergi ke kota. Mereka berlari, sampaikan berita itu. Sehingga orang-orang yang ada di kota, mereka semua pada hari itu bersuka cita. Mereka ada dalam pesta yang luar biasa. Karena masa kesukaran sudah berakhir, diganti dengan masa yang penuh dengan sukacita, masa penuh dengan kelimpahan yang Tuhan kerjakan bagi mereka sekalian. Suka mengampuni. Matius 6 ayat 12. Kita perhatikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, di sini kita melihat bahwa kita akan terima pengampunan kalau kita bisa mengampuni orang lain. Apapun yang orang lain buat bagi kita. Menjelek-jelekan kita, waduh, habis dah. Nama kita udah rusak di mana-mana begitu. Rasanya sakit. Rasanya kalau ikuti daging, kita tidak bisa melupakan dan kita tidak bisa mengampuni. Ada orang malah katakan sampai 7 keturunan. Saya pikir-pikir 4 keturunan aja satu anugerah. Ya, bisa sampai punya keturunan keempat, itu anugerah besar. Bagaimana bisa kelima, keenam dan ketujuh? Tapi orang-orang ya kalau lagi marah, ya mengucapkan hal seperti itu sampai 7 keturunan. Saya nggak bisa lupa. Nah Tuhan aja lupa semua yang kita sudah buat, saudara-saudara. Mari kita juga belajar melupakan. Kita belajar mengampuni. Seperti renungan tadi pagi yang saya kirim, Tuhan seringkali kirim kepada kita orang-orang yang bikin jengkel gitu. Orang-orang yang bikin kita sakit hati. Orang-orang yang ya bikin hilang kita damai sejahtera gitu. Tapi mari kita berpikir bahwa memang Tuhan tempatkan orang itu untuk kita, untuk kebaikan kita. Karena itu sekalipun terus-menerus bikin begini, ya kita belajar mengampuni walaupun itu tidak mudah, saudara-saudara. Tapi orang kusta ini, kalau mereka tidak mau mengampuni, biar aja. Kalau mereka berdiam diri, mereka nggak salah kok. Mereka nggak salah di mata Tuhan. Tapi Tuhan memang kasih kesempatan pada mereka supaya mereka memberi kabar kepada orang-orang yang ada di Samaria. Tapi kalau mereka tidak mau, Tuhan tidak akan persalahkan mereka. Tapi mereka tidak berdiam diri. Sekalipun mereka masih tetap ingat apa yang dilakukan oleh keluarga, oleh seluruh orang Samaria. Mereka dibuang, dianggap mati, ini yang paling menyakitkan. Tapi mereka bisa lupakan semua. Mereka pergi memberi kabar baik. Saudara-saudara, mari kita memiliki hati yang dipenuhi dengan pengampunan. Roma 12 ayat
yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi enggak usah kita balas, biarkan saja. Sekalipun rasanya sakit, orang sudah lakukan apapun terhadap kita, cuek aja. Ada pepatah atau peribahasa, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Saya bilang bukan berlalu, berlari. Artinya udah tutup telinga aja. Apapun yang orang katakan tentang kita, tutup telinga aja. Tapi mari kita memiliki hati yang mau mengampuni, jangan membalas. Sebab pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kalau kita membalas, apa yang akan terjadi? Coba kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kalau saling menggigit, saling menelan, itu akan membinasakan, saudara-saudara. Saling menggigit, dia bikin ini kepada kita, kita balas begitu. Dia bikin ini, saya balas. Malah ada yang bilang, kalau orang itu berbuat baik kepada saya akan berbuat lebih baik lagi daripada orang itu. Kalau orang itu berbuat jahat pada saya akan lebih jahat lagi. Waduh, haleluya. Saudara, jangan itu ada dalam hati kita. Biarkan pembalasan itu Tuhan yang kerjakan. Bukan bagian kita itu bagiannya Tuhan. Kalau kita saling berbalasan, artinya itu akan membinasakan kita. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, tetapi kalau kalian saling cakar mencakar, awas, nanti kalian sama-sama hancur. Jadi kalau kita membalas, sama-sama hancur. Yang di sana hancur, kita pun hancur. Nggak ada untungnya, saudara-saudara. Itu sebabnya serahkan kepada Tuhan saja yang mengadakan pembalasan. Miliki hati seperti orang kusta, suka mengampuni. Saya mau ajak saudara-saudara untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lihat dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Mereka pikir selama masih ada orang tua masih aman begitu. Tapi setelah Yakub meninggal, mereka pikir, waduh, ini mungkin waktunya Yusuf akan membalaskan dendamnya, sakit hatinya kepada kita karena kita sudah melakukan kejahatan. Kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Yusuf. Pada waktu dia menangis minta belas kasihan, kita tutup telinga, kita keraskan hati sampai Yusuf dijual. Mereka sudah melakukan yang jahat. Itu sebabnya ketika Yakub meninggal, mereka berpikir, wah, ini mungkin saatnya Yusuf membalas dendam. Mereka pikir Yusuf seperti itu. Mereka pikir Yusuf punya mentalitas sama seperti mereka. Tapi Yusuf menunjukkan kualitasnya. Kita terus baca. Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan berkataannya. Saat mereka berkata satu sama lain, tamatlah kita ini, Bapak kita udah gak ada. Mungkin kalau masih ada, Yusuf masih menghargai, masih menghormati. Itu sebabnya dia diam saja. Tapi sekarang, ini kesempatan Yusuf untuk membalas
Dendam. Itu sebabnya mereka datang memohon ampun. Dan kita membaca Yusuf menangis, saudara-saudara. Saya coba terjemahkan. Yusuf menangis karena mungkin dalam hati dia punya perasaan, kenapa saudara-saudara saya berpikir demikian? Apakah saya sejahat itu? Dia menangis, saudara-saudara. Dia katakan tidak. Memang kamu mereka-rekakan jahat, kamu merencanakan yang jahat terhadap aku, tapi apa yang jahat yang kamu rencanakan, Tuhan robah itu menjadi satu kebaikan. Supaya nanti memelihara satu bangsa. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini hati Yusuf adalah hati yang penuh dengan pengampunan. Dia tidak ingat-ingat. Kalau dia mau ingat-ingat, dia punya kuasa. Dia bisa lakukan semua dengan hukum di Mesir, dia punya kuasa yang penuh. Dia bisa lakukan semua untuk melampiaskan. Tapi kalau kita lakukan itu, apa untungnya? Firman Tuhan katakan, kalau kamu saling cakar-mencakar. Oh, ini rupanya ada, saudara-saudara. Kalau firman Tuhan sampai ada seperti ini disampaikan, di antara jemaat ada yang saling cakar-mencakar gitu. Bukan saling jambak-menjambak rambut. Saling cakar-mencakar. Kamu semua akan hancur. Kalau yang satu bikin seperti ini, saya balas lebih hebat lagi, akan hancur. Karena itu saudara, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan pada saya hati yang penuh pengampunan. Sekalipun mungkin rasanya sakit, orang ini kok terus-terus bikin sesuatu yang tidak baik. Saya sudah bikin yang baik kok, tapi ya di muka kelihatan baik, tapi di belakang selalu saja bikin macam-macam begitu. Lupain aja saudara-saudara, nggak guna itu. Kalau kita ingat-ingat, itu tidak akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani yang baik. Malah membuat kita bantut. Yang ada adalah dendam, sakit hati, mau balas. Sedangkan firman Tuhan katakan, pembalasan adalah miliknya Tuhan. Biarkan Tuhan saja yang membalas. Kalau kita yang membalas, sama-sama hancur. Di sana hancur, betul. Dengan apa yang kita lakukan, dengan kekuatan kita, mungkin dengan kekuatan uang kita, orang itu akan hancur. Tapi orang itu pun akan hancur, saudara-saudara. Yang membalas. Karena Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk saling membalas. Tapi balaslah kebaikan dengan kebaikan. Itu yang diajarkan Tuhan. Yang jahat, jangan dibalas dengan kejahatan. Sama-sama hancur. Di sana hancur, kita juga hancur. Apa untungnya, saudara-saudara? Nah, orang kusta ini, mereka, sekalipun mereka kalau ingat, waduh, kita udah dianggap mati, buat apa? Udah diam aja dah. Diam di tempat, kita nikmati saja. Biar di sana mati semuanya. Mereka tidak punya hati seperti itu. Itu sebabnya mereka pergi dan kabarkan kabar baik. Mereka adalah orang-orang besar di mata Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin kita direndahkan, enggak dianggap, enggak punya apa-apa kok. Kita selama ini enggak bikin apa-apa. Tapi saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang besar di mata Tuhan. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Haleluya. Saya sampaikan di sini firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang dan kehidupan. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Sudah sampai selesai Tuhan. Engkau terus bekerja dengan Roh-Mu dalam setiap hati kami. Supaya kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu Haleluya. aku Haleluya. di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanku.
persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari nyanyikan dengan hati kita. Bukan hanya kita tahu lirik dari pujian ini, Aku puas dan biarlah kita benar-benar alami kepuasan di hadirat Tuhan, alami kebebasan, bebas dari aku bebas semua perasaan apapun yang menjadi penghalang bagi kita untuk menikmati berkat daripada Tuhan. Bebas dari kepahitan, dendam, kemarahan, sakit hati. penyataan Haleluya. kekuatan Ya Tuhan, menjamah setiap hati kita pada pagi hari ini. di hadirat-Mu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kalau kamu saling cakar mencakar, kamu semua akan hancur. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, akan hancur. Serahkan semua kepada Tuhan. Kalau saudara mungkin merasa sakit hati perlakuan dari seseorang atas saudara dan mungkin itu terus menerus terjadi, serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mau minta Tuhan menjamah hati kita supaya benar-benar kita bebas. Di hari menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia ini, kita benar-benar merdeka dari semua yang mengikat hidup kita. Haleluya. Oh, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Glory bagimu. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, haleluya. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin, haleluya. Haleluya. Kasih daripada Tuhan penuhi tempat ini dan penuhi hati kami ya Tuhan. Haleluya. Mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Biarkan kasih itu mengalir di hati kita, mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa.
mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga Haleluya. memenuhi Oh haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. kasih. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kasih dari surga Engkau lepaskan di tempat ini Tuhan. Memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau yang kenal hati kami Tuhan. Engkau yang tahu hati kami dengan benar ya Tuhan. Ada sesuatu dalam hati kami yang kami simpan. Biarlah Tuhan, inilah kesempatan Tuhan memperbaiki semua, memulihkan keadaan hati kami Tuhan. Alirkan kasih-Mu yang dari sorga itu. Haleluya. Oh, mengalirlah kasih-Mu Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir sekarang ya Tuhan. Haleluya. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Oh kasih-Mu ya Tuhan, kasih dari surga. Mengalirlah di hati kami, alirkan dan buat hati kami penuh dengan damai-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kami lakukan di luar kemampuan kami Tuhan. Tapi firman-Mu mengajarkan supaya kami dapat mengampuni orang lain. Karena Tuhan, kalau kami ingin dapat pengampunan daripada Engkau, kami harus mengampuni. Tapi Tuhan, kami merasa bahwa itu satu hal yang sangat berat sekali untuk kami lakukan. Karena itu Tuhan, saat kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, kami berdoa, biarlah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan, lepaskan kami Tuhan dari sesuatu yang mengikat kami Tuhan. Dengan hati yang dipenuhi dengan kepahitan ini Tuhan, lepaskan. Haleluya. Kasih dari surga mengalir di hati kami, mengalir memberikan damai dalam hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, jamahlah kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, supaya kami menjadi orang yang besar di mata Tuhan. Tapi Tuhan, bukan sampai di situ, ketika kami dapat mengampuni, maka Tuhan, berkat dari Engkau pun Tuhan datang kepada kami. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat sorgawi, itu menjadi bagian dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa kepadamu, kalau ada sesuatu yang menghalangi kami untuk terima berkat daripadamu, Tuhan, Engkau singkirkan halangan itu Tuhan. Engkau yang tahu hati kami, Engkau jamah kami saat ini Tuhan. Satu persatu kami semua ya Tuhan. Baik kami hamba-hambamu, pelayan-pelayan maupun jemaat ya Tuhan. Kami semua datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Jamahlah kami ya Tuhan. Jamahlah kami, jamah setiap hati kami. Haleluya, haleluya, penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan itu kami lakukan dalam kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, biarlah kami Tuhan tidak menggenapi firman Tuhan bahwa pada hari yang terakhir akan datang masa yang sukar, orang akan mementingkan diri sendiri. Tapi biarlah kami tidak menggenapi bagian ini Tuhan. Kami menggenapi firman-Mu.
untuk bagian yang lain, biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih daripada-Mu Tuhan Yesus. Hati kami dipenuhi dengan kasih yang melimpah, yang nyata dalam perbuatan, sehingga semua yang kami lakukan itu dengan tulus ya Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan dalam hidup ini dalam perhatian Tuhan, dan Tuhan akan tolong kami semua, sehingga semakin hari kami semakin disempurnakan di hadapan Engkau Tuhan. Kami semakin terbebas dari semua perbuatan-perbuatan daging yang seringkali menjadi penghalang bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Engkau terus bekerja dalam setiap hati kami, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita nyanyikan pujian kasih-Nya seperti sungai. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatimu, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatimu. Haleluya, kasih-Nya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatimu, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatimu, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatimu. Amin, haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatimu, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatimu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara sekalian, dan selanjutnya saya serahkan ke Bapak Gembala. Haleluya, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita agak molor sedikit ya, sebab ini ada hari sukacita. Sebelum kita berdoa untuk tutup ibadah ini, saya undang Bapak Sugianto untuk kasih kesaksian. Hari ini beliau ulang tahun. Haleluya, mari bagi sukacita buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saya naikkan syukur, terima kasih kami kepada Tuhan. Tuhan itu begitu baik ya buat kami ya. Tuhan sudah menambahkan umur saya 1 tahun lagi. Tapi begitu banyak pertolongan Tuhan yang saya alami ya. Tapi Tuhan tetap baik. Oleh sebab itu,
jemaat, semuanya hadir pada pagi hari ini, kita pegang terus Tuhan. Kita maju terus bersama Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, saya rasa saya juga tidak kuat ya. Tapi bersama Tuhan, kita dapat lewati hari lepas hari bersama Tuhan. Terima kasih ya. Bantu doa juga untuk saya tanggal 29 Agustus ini saya juga harus menjalani operasi. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang sama, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Terima kasih, puji Tuhan. Saya mau nyanyi satu lagu ya, bersama istri, sama anak saya. Kami naikkan Kemurahanmu lebih dari itu. Haleluya, puji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau bersaksi sedikit ya. Gimana suami saya, kenapa operasinya ditunda tanggal 29? Karena prosesnya banyak saudara ya. Perjalanan pemeriksaannya banyak sekali. Pertama MRI prostat sudah dijalankan, biopsi sudah dijalankan, bone scan sudah dijalankan. Bone scan itu pemeriksaan tulang ya. Dilihat kansernya sudah menjalar ke tulang belum, tapi Tuhan tolong itu kanker diam di tempat. Dia tidak kemana-mana saudara ya. Jadi dokter berani angkat, tapi tunggu biopsinya kering dulu. Karena waktu itu biopsi tanggal 20, jadi tunggu kering sampai 6 minggu. Karena biopsi itu juga operasi saudara ya, karena dia masih lengket. Tunggu sampai 6 minggu, jadi 6 minggu itu jatuhnya tanggal 29. Jadi nanti tanggal 29 operasi, seminggu sebelum tanggal 29 ada lagi satu harus dijalankan, yaitu MRI perut. Jadi perut ini diperiksa lagi, saudara berdoa ya supaya nanti MRI perutnya hasilnya bagus, dan nanti di swab juga swabnya bagus. Dan kami percaya nanti tanggal 29 operasi mujizat terjadi. Bantu doa saudara terus ya sampai Sugianto terus diberi kesehatan sampai operasi itu dijalankan. Terima kasih. Saya tidak bisa memberi apa-apa, ada sedikit kue, anak saya bikin kue saudara ya. Saudara cobain kuenya. Ada berkat sedikit, terima kasih. Tuhan memberkati. Ada dua pengumuman mau disampaikan buat saudara-saudara. Pertama-tama, memang ini sudah ada beberapa kali saya mau sampaikan cuma terlupa dan pagi hari ini diingatkan oleh Pak Sembiring. Buat saudara-saudara, tolong tetap perhatikan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, ya. Terus setelah ibadah, kalau masih mau ngobrol di sini, tapi jangan lama-lama gitu ya, bukan nggak boleh. Jangan di depan saudara-saudara. Nah sampai hari ini sudah sekian banyak kali di depan ada rapat, di depan
dalam ada rapat, di depan pun ada rapat begitu. Jadi kelihatan menarik sekali. Diharapkan saudara-saudara kalau sudah keluar langsung menuju ke kendaraan masing-masing atau pokoknya jalan gitu, jangan bergerombol begitu ya. Supaya ini juga akan tidak mengganggu kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit supaya kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan ya. Kemudian kita turut berduka cita atas kepergian dari Ibu Lina Baratan pada hari Kamis atau Jumat ya? Jumat pagi ya, jam 00.31. Tuhan kiranya memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga Bapak Michael Harjadinata. Ibu Lina Baratan ini adalah ibu dari Ibu Christine. Dan hari besok akan dimakamkan di San Diego Hills. Bagi kita disediakan sebuah kendaraan bus berisi 31 orang, tetapi kalau masih berlaku PSBB hanya bisa diisi 22 orang. Jam 8 bus itu akan siap di sini. Saudara-saudara yang mau ikut melayat sampai ke pemakaman, saudara kumpul di sini jam 8, berangkat menuju ke rumah duka Grand Haven, ikut acara sampai selesai kita langsung ke pemakaman. Nah itu saja yang dapat sampaikan buat kita semua. Selamat ulang tahun Bapak Sugianto, tetap sehat dan kita mau doakan supaya Tuhan tolong. Dalam minggu ini rupanya harus MRI dan semuanya swab supaya pada tanggal 29 nanti bisa dilangsungkan operasi itu. Kita berdoa Tuhan tolong semuanya. Kita berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Ya Tuhan, bersama dengan keluarga yang bersukacita, kami turut bersukacita. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah anugerah Tuhan yang sudah dialami sampai hari ini terus berlangsung dalam hidup Bapak Sugianto ya Tuhan. Banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupannya, hal-hal baik selalu menjadi bagian dalam kehidupannya. Tiap-tiap hari melihat begitu luar biasa rencana Tuhan dalam hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan, apa yang sudah dialami di dalam Tuhan itu akan terus bertambah-tambah. Pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan itu akan terus bertambah. Sepanjang 1 tahun ini Tuhan Engkau berkati dia, berkati dan buat berhasil apapun dikerjakannya, berkati dalam kesehatannya Tuhan. Biarlah hari-hari yang dilalui melihat begitu banyak hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Sehingga Tuhan tiap-tiap hari hanya bisa membuka mulut untuk mengatakan Tuhan baik. Tuhan baik, untuk selama-lamanya Tuhan baik. Tuhan Engkau nyatakan itu dalam kehidupannya bersama keluarganya. Supaya mereka tetap di dalam Tuhan, mereka tetap bersama-sama di dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan hidup yang Tuhan sudah berikan. Pakai mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan setiap doa yang dinaikkan kepadamu, Engkau juga mendengar, Engkau menyediakan jawaban-jawaban ya Tuhan. Kami berdoa untuk dalam minggu ini harus menjalani MRI dan tes swab untuk pada tanggal 29 nanti menjalani operasi. Tuhan kami percaya kalau dari awal kami sudah melihat begitu heran campur tangan Tuhan. Biarlah sampai pada akhirnya nanti semua akan berjalan dengan baik. Kami melihat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau lakukan semua yang terbaik Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, dahului apapun yang akan dilakukan oleh dokter dengan semua tim ya Tuhan. Karena hidup kami adalah dari Engkau dan Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau juga berkuasa, Engkau dapat melakukan apapun. Kami berdoa biarlah Tuhan terjadi keajaiban sehingga Tuhan bersama dengan keluarga Bapak Sugianto bisa memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Michael yang berduka cita sehubungan dengan Engkau memanggil pulang Ibu Lina Baratan kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau memberikan kekuatan penghiburan. Yang terbaiklah Engkau kerjakan walaupun Tuhan keterpisahan ini menyakitkan Tuhan. Keluarga berusaha dengan apa yang ada. Sebagai anak berusaha untuk memberikan yang terbaik. Selama sekian bulan dirawat di rumah sakit berulang
kali semua diusahakan yang terbaik, tapi Tuhan, Engkau lebih tahu yang terbaik bagi Ibu Lina, Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan seluruh keluarga, suami, anak-anak, menantu, cucu, semua, biarlah mereka melihat dalam hari-hari yang akan mereka jalani, kemurahan Tuhan terus berlaku. Dan mereka tetapkan iman mereka akan terus berjalan dalam iman sampai mencapai garis akhir, sampai waktunya kami semua akan menghadap Engkau Tuhan Yesus. Kami bertemu dengan Engkau, karena itu kami mempertahankan iman kami. Kami berdoa Tuhan dan serahkan seluruh keluarga dalam tangan Tuhan. Tuhan, penghiburan, kekuatan dari Tuhan datang pada mereka Tuhan. Dan tolong untuk acara malam ini, besok, sampai di pemakaman, biar semua berjalan dengan baik dan datangkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau saja. Memberkati kami semua dalam sepanjang minggu ini Tuhan, dalam semua apapun yang kami kerjakan, biarlah penyertaan Tuhan sungguh nyata, kami boleh rasakan. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Engkau buat berhasil ya Tuhan, yang baru bekerja atau yang sudah lama bekerja, usaha kecil ataupun besar Tuhan, biar semua dalam perhatian Tuhan dan Tuhan memberkati. Karena kami percaya kalau Engkau memberkati, maka Tuhan Engkau memberkati dengan begitu luar biasa ya Tuhan. Kami boleh melihat hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan kami akan terus juga bersyukur kepadamu, memuji memuliakan Engkau dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Berkati pemberian-pemberian yang sudah dibawa kepada Tuhan. Engkau membalas sesuai jadi firman-Mu Tuhan Yesus. Orang yang memberi, Engkau memberi lebih daripada apa yang kami sudah berikan kepadamu Tuhan. Engkau berkati mereka jasmani rohani, berkati dengan berkat-berkat sorgawi yang membuat mereka akan terus memandang ke atas, menaruhkan seluruh harapan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Jika besar ajaib Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.